Kak Daniel semuanya? Udah Kak Sela, boleh dimulai ya. Oke. Aku share dulu ya. Oke, sebelum kita mulai, mari semuanya boleh dibuka dulu Amos 5, ayat yang 14 sampai 17. Sudah ketemu semuanya? Sudah siap ya? Oke, kalau udah siap, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sampai pada hari ini. Kami ucap syukur boleh kembali lagi berkumpul bersama adik-adik Tuhan, terunamu GPB Kasih Setia Tuhan. Kami ucap syukur untuk penyertaan-Mu, untuk mengembalikan kerinduan adik-adik, beserta kami kakak lain Tuhan untuk bersekutu bersama. Sebentar kami ingin membaca firman-Mu, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah kami memahami, biarlah kami dapat menjadi pelaku firman-Mu, dan setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi adik-adik serta yang mendengarkan Tuhan. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berucap melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah kami semua boleh membuka hati untuk menerima berkat-Mu melalui firman-Mu ini Tuhan. Yang sebentar akan kami baca. Terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaraku aman lah ya pokoknya. Pasti. Semua jelas kan? Jelas, Oke. Kak. Oke, kalau gitu boleh bantuan baca firman nggak? Supaya aku cek dulu. Cel, boleh Cel? Iya, Kak. Kita baca firman Tuhan bergantian. Aku ayat yang genap, Cel, ayat yang ganjil ya, Cel? Iya, Kak. Oke. Semua sudah ketemu ya? Amos 5, ayat 14 sampai 17, dengan judul Hidup dan Mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku. Di segala tanah lapang akan ada ratapan, dan di segala lorong orang akan berkata, wahai, wahai. Petani dipanggil untuk berkabung, dan orang-orang yang pandai meratap untuk mengadakan ratapan. Dan di segala kebun anggur akan ada ratapan, apabila aku berjalan dari tengah-tengahmu, firman Tuhan. Oke, terima kasih Ocel. Kalau dibaca dari firman Tuhan hari ini, Amos memberitahu tentang hidup dan mati. Apa sih yang mau dipelajarin di minggu ini? Sebentar ya. Oke. Konteks yang akan kita baca dari Amos 5 ayat 14 sampai 17. Perkataan Amos kepada bangsa Israel yang menekankan tanggung jawab hidup sebagai umat pilihan Allah. Di sini dibilang ayatnya yang ke-14, carilah yang baik dan jangan
yang jahat, supaya kamu hidup dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Amos mengingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Status sebagai umat pilihan bukan berarti dapat berlaku seenaknya. Akan ada konsekuensinya ketika mereka mengabaikan tanggung jawab itu sebagai umat pilihan Allah. Itu yang mau Amos ingatkan kepada bangsa Israel pada saat itu. Mungkin pada saat itu bangsa Israel seperti ya sedang di masa kejayaannya ya, dari segi ekonomi. Makanya mereka ngerasa wah santai aja nih gitu ya kan. Tapi ternyata Amos ingetin lagi, bangsa Israel adalah umat pilihan, jangan berlaku seenaknya. Sama mungkin kayak kita, hari ini kita diingetin tentang tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Apa sih contoh tanggung jawab itu? Boleh ada yang share nggak kalau tentang persekutuan tuh apa sih? Ada yang bisa bantu nggak? Contoh tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di persekutuan? Kas Dwi, adik-adik. Oke, pada tahu kan arti tanggung jawab tuh apa? Kok diam nih? Apa hilang semua bagaimana nih, anak Dwi? Ada yang mau bantu jawab? Nggak ada? Pas? Tanggung jawab, Kak, responsibility. Nah, tuh. Oke, kalau di persekutuan apa nih sebagai anak-anak Allah? Kalian nih anak-anak Allah kan? Sudah dibaptis kah? Sudah kan? Berarti kita tuh umatnya, bukan? Apa janjian selama ini nggak tahu kan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di persekutuan apaan? Ya, nggak ada? Serius? Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang mau ucap juga? Oh my God, kelas Dwi. Aku mau nanya deh sama yang mau katek deh. Paling nggak kan udah lama ya. Yang mau katek nih. Siapa di sini yang mau katekisasi? Aku, Kak. Aku siapa tuh? Oh, Yolanda. Apa nih Yolanda? Kalau menurut kamu, tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah di persekutuan. Saat ini nih, persekutuan PT aja. Simple. Tanggung jawab kalau di PT harus datang tepat waktu, Kak. Mantap nih kita. Ada lagi? Selain itu? Selain datang tepat waktu di ibadah, apalagi? Tanggung jawab dalam melayani, lagi pelayanan, ditunjuk. Ya. Ya nggak sih, itu tanggung jawab nggak sih adik-adik? Kalau adik-adik lagi bertugas, itu harusnya tanggung jawab juga nggak sih? Memajukan persekutuan PT itu tanggung jawab siapa ya? Kakak layan aja ya? Nggak kan? Itu tanggung jawab kita. Jadi aku mau ingetin, balik lagi ke adik-adik teruna. Tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah, pertama di persekutuan, selain datang ke ibadah tepat waktu, fokus kita nih ke siapa sebenarnya ya? Fokus kita ya ke Tuhan. Melayani Dia ketika nanti adik-adik pelayanan, contohnya misalnya adik-adik tugas doa persembahan, doa syafaat, itu
juga kalau datang tepat waktu pun itu suatu tanggung jawab. Bertanggung jawab akan pelayanan yang diambil. Terus ketika jawab iya, oke, itu juga suatu tanggung jawab ketika adik-adik benar-benar berpegang teguh dan melayani dengan sungguh-sungguh. Itu juga tanggung jawab. Apalagi memajukan persekutuan gerejawi kita. Contoh misalnya kita mau lagi ada event apa nih? Ulang tahun gereja. Ya kan? Tanggung jawab siapa sih untuk merayakannya? Itu pasti tanggung jawab siapa? Kita semua ini, jemaatnya ini. Jadi ambil bagian lah ya di dalam perayaan gereja kita. Jangan berpikir, nanti ada dia lah, dia aja deh. Jangan gitu ya. Kalau bisa, yuk dari aku sendiri. Belajar dari diri sendiri untuk bertanggung jawab akan persekutuan kita. Jangan cuman ngeluh doang, aduh apa sih ini, persekutuan kita gini-gini aja. Persekutuan kita gini-gini aja. Terus kalau mau maju, harus apa? Kasih ide dong ke kakak Layan. Japri aja Kak Daniel. Atau Kak Sela, boleh nggak sih PT tuh kita bikin apa gitu Kak? Gitu. Biar kita merindukan hal tersebut ya nggak sih Kak? Karena sebenarnya memajukan persekutuan gerejawi itu bukan tanggung jawab kakak sendiri, atau majelis, atau PHNJ. Tapi kita semua ini bertanggung jawab akan persekutuan kita. Oke, selanjutnya. Kalau rumah apa nih ya? Ada yang bisa kasih contoh? Tanggung jawab di rumah. Gimana, Dwi? Adik-adik? Ada yang bisa jawab? Kalau rumah apa ya? Seriusan kalian sepi banget ya ampun. Sedih deh. Oke. Serius nggak ada yang mau jawab rumah? Ini lagi ada sesi tanya jawab, berarti mic-nya boleh dibuka semua. Ada yang bisa bentuk Sela sebutkan contoh tanggung jawab di rumah. Itu orang tua. Apa? Nggak ada ya? Bantu Oke. orang tua. Bantu orang tua. Mantap. Ada lagi? Bantu orang tua kayaknya udah overall banget ya. Kayaknya udah mencakup semuanya deh, Kak. Selain itu ada lagi nggak ya tanggung jawab? Menjaga nama baik keluarga. Wah, itu tanggung jawab siapa? Orang tua saja kah? Atau kita semua? Anak-anak juga. Gimana? Sepakat nggak kita? Sama contoh-contoh yang udah disebutin itu? Selain membantu orang tua, menjaga nama baik keluarga pun itu juga tanggung jawab kita semua ya. Terakhir deh, sekolah. Gampang nih harusnya. Gimana? Adik-adik? Ngerjain tugas yang dikasih sama guru, Kak. Oke. Itu sebagai bentuk tanggung jawab. Selain itu, ada lagi yang bisa bantu? Makasih ya.
Caca ya tadi? Iya, Kak. Oke, yang lain? Piket kali Kak, piket. Masih ada nggak ya? Selain kerjain tugas, apa lagi ya? Tanggung jawab. Datang tepat waktu ke sekolah juga tanggung jawab sih. Ya nggak sih? Terus bergaul sama teman-teman, tapi kalau bisa jangan ke arah yang buruk ya. Itu juga suatu tanggung jawab. Apa lagi? Berprestasi enggak ya? Maksudnya kayak di dalam pendidikan kita juga punya tanggung jawab untuk mempelajari itu lebih dalam, lebih giat, atau gimana? Ya intinya kita sudah di sekolah, kita sekolah, berarti kita sudah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan masa pendidikan tersebut dengan baik dan benar. Ya nggak sih? Nah, itulah contoh-contoh tanggung jawab ya. Mungkin luas sebenarnya, cuman kita ngambil yang sepemikiran aja. Untuk contoh-contoh yang tadi udah disebutin, kita kira kita sudah sepakat belum nih? Hal kecil sih, harusnya. Kalau sudah sepakat, adakah tantangan yang terjadi sehingga kita dapat mengabaikan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah? Dari contoh-contoh tadi, kira-kira ada tantangannya nggak sih? Apakah tanggung jawab yang tadi kita sebutkan itu sudah kita lakukan dengan baik kah? Sudah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari kah? Sepertinya belum semua ya. Apa sih tantangannya sampai kita kadang suka lalai akan tanggung jawab tersebut? Contoh di persekutuan. Gak semuanya sih. Ada beberapa yang sudah ditugaskan, misalnya terus tidak datang minggu depannya. Apa sih tantangannya kenapa sampai melalaikan tanggung jawab tersebut? Biasanya faktornya apa sih? Adik-adik ada yang bisa jawab nggak? Yang paling utama dari kita mengabaikan tanggung jawab adalah kemalasan. Selalu berpikir bahwa dia bisa kok, orang lain aja lah, aku malas lah. Apalagi di persekutuan. Yang jadi kantoria PT pas ulang tahun aja berapa orang? Sedangkan anak-anak PT ada berapa? Janganlah kita cuma mengeluh, kayaknya persekutuan GPIB ini gini-gini aja deh. Apa yang kita lakuin? Jadi Nabi Amos mengingatkan bangsa Israel pada saat itu. Mereka ini umat pilihan Allah. Ada tanggung jawab di dalamnya. Ada jadi teladan dalam sikap dan perilaku. Nggak bisa mereka berlaku seenaknya. Mungkin kita juga sekarang diingetin. Apa sih jadi tanggung jawab? Tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Banyak tantangan ya. Lingkungan di sekitar.
Kalau soal persekutuan, kadang untuk datang ke PT aja bisa, kadang iya, kadang enggak. Faktornya udah gitu sekarang kita online ya. Kalau datangnya kayaknya abis pada latihan lagu baru pada muncul gitu ya. Datangnya telat. Oh enggak, kita waktu pas touring ya bahasanya Kak. Datang langsung pun jam 9 deh, mepet aja. Karena apa? Males nanti kalau datang duluan, nanti disuruh kakak Sela berdoa, atau males duluan datangnya. Karena apa? Karena males. Padahal kita punya tanggung jawab sebagai anak-anak Allah dalam. Kita lanjut. Apa sih makna hidup sebagai umat pilihan Allah? Ada yang bisa bantu buka 1 Petrus 2 ayat 9? Siapa aja yang mau baca boleh. Langsung aja buka mic-nya. 1 Petrus 1 ayat 2. Ayat 2. Pasal 2 ayat yang 9. 1 Petrus 2 ayat 9 ya, Kak? 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dia cuma satu. Makna hidup kita sebagai umat pilihan Allah adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah membawa kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagaimana kita menyadari keberadaan diri sebagai anak-anak Allah yang memiliki tanggung jawab? Buka di Yohanes 1. Bebas ya, siapa aja boleh. Langsung aja buka mic-nya. Ayat 12 sampai 14. Ada yang mau baca? Tadi Nikita. Yang lain? Ada yang lain? Aku deh, Kak. Boleh. Yohanes 1 ayat 12 sampai 14. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Allah sudah mengaruniakan kepada kita Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Terus kita sekarang diingetin soal tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Yang tadi udah kita sharingkan. Mungkin ada banyak tanggung jawab sebenarnya. Tapi aku yakin dan percaya ketika kita selalu bersekutu, selalu bergaul dengan Tuhan, membaca firman-Nya, kita semakin lama semakin tahu apa sih yang jadi tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Tuhan mau apa sih dalam hidup kita? Tuhan mau kita hidup yang benar. Gak cuman baik aja ya, tapi benar juga. Karena kalau baik, semua orang bisa baik.
kalau benar itu menurut firman Tuhan. Jadi aku mau ingetin adik-adik saat ini. Minggu ini tuh bulan ini kita bulan Trinitas, bulan kesaksian dan pelayanan. Bersaksi dan melayani. Gimana sih Kak? Aku lupa lagi. Karena kemarin kita memperingati turunnya Roh Kudus setelah 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Lalu turunlah Roh Kudus hari Pentakosta. Ketika Roh Kudus sudah turun, kita diingatkan kembali kali ini tentang tanggung jawab sebagai anak Allah. Kalau minggu kemarin kita diingatkan tentang berani melayani dan bersaksi. Hari ini kita diingatkan tentang tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Berani bersaksi dan melayani itu contoh tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Jadi adik-adik, ini nggak pernah ada yang mudah ya, menjalani sebagai tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Tapi ada konsekuensinya ketika kita tidak menjalani hal tersebut. Kalau baca yang Amos katakan tadi di bacaan kita hari ini, akan ada ratapan kalau kita lalai. Kalau bangsa Israel lalai, berarti sama. Kita ini kan umat pilihan Allah. Sama. Kalau kita lalai akan ada ratapan. Bagaimana cara kita menaklukkan tantangan yang menghalangi diri dalam melakukan tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Boleh buka Yohanes 6. Ayo yang lain dari tadi. Coba cowok-cowok deh, cowok-cowok kelas Dwi. Tadi ini kita cacat. Boleh dibantu? Yohanes 6. Ayat 28 sampai 29. Ada? Aku aja, Kak. Oke. Siapa tuh? Jevon, Kak. Oke. Siapa Jevan? Ya, Yohanes 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Gimana? Sesimpel itu? Enggak sih? Apa yang harus kita perbuat? Percaya. Selanjutnya, Efesus 2. Ayat yang 10. Ada lagi? Efesus 2 ayat 10. Ada yang mau baca? Aku, Kak. Boleh. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pekerjaan apa sih Tuhan? Ya, tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Gimana caranya kita tahu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah? Ya mari bergaul bersama dengan Allah. Bersekutu dengan teman-teman seiman kita. Baca firman Tuhan setiap hari. Kita saat teduh, berdoa,
Roma 1 ayat 17. Terakhir. Ini terakhir. Boleh dibaca? Siapa yang mau jadi orang terakhir membaca firman ini? Ya, ayolah laki-laki. Harap Pak. Roma 1, 17. Cuma Buka. satu. Gimana, Pak? Oke. Saya, Kak. Oke. Boleh. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Oke, terima kasih Samuel. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Iman, ya. Mari kita beriman kepada Tuhan. Jadi, adik-adik, kalau dirasa apa sih yang Tuhan mau kita lakukan? Pekerjaan apa sih yang Tuhan kita nyatakan di dalam kehidupan kita? Marilah, bacalah petunjuk-petunjuknya di dalam firman Tuhan. Jangan buka Alkitab cuma seminggu, cuma sekali. Setiap hari. Berat, karena apa? Malas. Udah sibuk, Kak. Sibuk lihat HP. Ya. Nonton film. Sediakanlah waktu supaya kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Marilah kita pegang teguh tanggung jawab itu sebagai anak-anak Allah. Kita sudah dipilihnya. Jangan sampai kita lalai akan melakukan tanggung jawab tersebut. Karena tanggung jawab itu bukan tugasnya mama papa doang. Itu tugas kita semua sebagai anak-anak Allah. Mau memajukan persekutuan kita, mau rumah kita senyaman apapun, mau sekolah kita seasik gitu ketika kita mengemban ilmu pendidikan, itu tanggung jawab kita semua, pribadi lepas pribadi. Jadi marilah hidup yang benar, jangan cuma baik saja, tapi seturut dengan kehendak Tuhan. Belajar mengemban tanggung jawab tersebut. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita meratapi akan apa sih yang ada dalam hidup ini. Tuhan mau ngapain sih? Kok hidup aku gini-gini aja? Coba kita pahami dulu. Sudahkah kita bertanggung jawab akan tugas yang Tuhan, yang Allah mau dalam hidup kita? Loh ya, datang ibadah PT aja jam 9, padahal mulainya jam 9. Gimana itu? Itu kalian yang mau katekisasi, yang lagi katekisasi. Itu bukan sekedar rutinitas. Ada tanggung jawab juga loh di dalamnya. Kalau kalian masih santuy-santuy, itu proses pendewasaan juga. Jadi aku mau ingetin adik-adik semua, belajarlah bertanggung jawab akan di persekutuan, akan di rumah, akan di sekolah.
persekutuan kalian, kalau kalian rasa, kok gini-gini aja ya? Kayaknya aku nggak ngerasa happy ya. Kalau ada ide, sharing aja. Jangan takut lah. Jangan takut bekerja di ladang Tuhan. Contoh tuh Kakak Daniel. Ketua PT, ketua HUT, ketua apa lagi Kak Daniel? Selagi masih muda ya Kak Daniel, ambil aja semuanya. Selagi punya waktu, ambil semuanya. Betul. Iya. Selagi masih muda, punya waktu, punya daya pikir, daya kreativitas masih banyak yang mau dikembangin, ambil. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah. Memajukan persekutuan, membuat nyaman rumah kalian, bergaul di sekolah, mengambil pendidikan di sekolah pun, itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab orang tua kita. Tapi itu tanggung jawab kita pribadi. Sampai akhir, apakah kita masih memegang teguh iman kita kepada Tuhan? Ya, adik-adik teruna, terkhusus kalian kelas Dwi. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Kalian tuh udah bukan lagi yang sekedar teori harusnya. Tapi action. Lakukan. Karena kalian sebentar lagi pun akan menginjak dewasa. Ketika kalian katekisasi, ketika kalian nanti di CD, berarti kalian adalah umat jemaat yang telah dewasa. Jadi, ayo belajar bertanggung jawab. Memajukan persekutuan gereja pun itu bukan tanggung jawab majelis. Tapi itu tanggung jawab kita semua. Itu aja dari aku. Ada yang mau ditanya tadi? Nggak ada ya? Oke. Semoga adik-adik nggak cuman dengar terus lalu gitu aja ya. Semoga ini jadi bahan untuk berpikir, mereview lagi kembali hidup kita sama ini yang kita jalani seperti apa ya adik-adik. Oke, amin. Sekian dari aku. Kita balik lagi ke room yang Foto dulu dong, Kak. Foto dulu boleh. Foto dulu boleh, adik-adik. Foto dong semuanya. Kak Daniel bisa screen? Ya, aku nggak bisa, Kak. Kak Denis boleh minta tolong, Kak Denis? Aku stop dulu. Oh ya.